Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Jana dengan NIM 240302645. Pembuatan video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah analisis perancangan sistem informasi dengan dosennya Joko Risanto. Saya dari Prodi Manajemen Informatika, Ilmu Komputer, dan Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau. Pada video ini, saya akan menjelaskan sebuah studi kasus mengenai pengaduan sampah berbasis digital. Sistem ini dirancang untuk membantu masyarakat dalam melaporkan penumpukan sampah secara lebih cepat, mudah, dan struktur. Selain itu, sistem ini juga membantu petugas kebersihan dan admin dalam memverifikasi, menangani, serta memantau laporan sehingga proses penanganannya selesai. Masih sama dengan kasus sebelumnya, akan tetapi dalam pembahasan ini kita akan membahas pembuatan Entity Relationship Diagram atau yang dikenal dengan ERD. ERD itu menggambarkan suatu hubungan entitas dengan data sistem. Dan pada pembuatan ERD ini saya menggunakan tools yaitu Draw.io. Langsung saja kita lanjut ke video pembuatan ERD-nya. Baiklah, langkah pertama dalam membuat sebuah diagram ERD ini, kita akan membuat dulu yang pertama matriksnya. Jadi langkah pertama kita buka dulu Excel ya. Yang pertama misalnya itu ada entitas user. Lalu yang kedua saya ingin masukkan entitasnya itu sebuah pengaduan. Ada entitas verifikasi, ada entitas notifikasi, ada petugas kebersihan. Lalu yang keenam laporan selesai. Lalu yang terakhir itu ada poin. Di dalam pembuatan waste accumulation ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 entitas di dalamnya. Dan setelah kita membuat entitasnya mengarah ke bawah, lalu kita akan membuat di atasnya lagi yang namanya itu sama. Dibuat di atas ini user, pengaduan sampai poin. Lalu selanjutnya kita akan menentukan hubungan antara entitas-entitas berikut ini. Yang pertama itu ada user. Hubungan user dengan user itu tidak ada, maka kita kosongkan saja. Lalu hubungan antara user dengan pengaduan itu dia memiliki hubungan yaitu melaporkan. Dia dapat melaporkan sebuah pengaduan. Jadi kita isi melaporkan. Lalu hubungan antara user dengan verifikasi itu dia dapat memiliki satu kali verifikasi. Jadi usernya dapat memiliki satu kali verifikasi. User dengan notifikasi itu dia dapat menerima sebuah notifikasi. User dengan petugas kebersihan itu mereka tidak memiliki hubungan, jadi kita kosongkan saja atau kita beri warna. Lalu untuk laporan selesai itu juga sama, kosong. Untuk poin dia akan mendapatkan sebuah poin, jadi kita tulis di sini mendapatkan. Untuk pengaduan dengan user itu dapat keterhubungan dibuat. Jadi pengaduan itu dibuat oleh user. Lalu pengaduan dengan pengaduan itu tidak ada. Lalu pengaduan dengan verifikasi. Kalau pengaduan dengan verifikasi itu pengaduan dapat diverifikasi oleh verifikasi, jadi kita isi di verifikasi. Lalu pengaduan dengan notifikasi. Pengaduan dengan notifikasi itu akan memicukan sebuah notifikasi. Sebuah pengaduan akan memicu notifikasi, jadi kita tulis memicu. Sebuah pengaduan dengan petugas kebersihan itu memiliki hubungan ditangani, jadi sebuah pengaduan ditangani oleh petugas kebersihan, jadi kita tulis ditangani. Sebuah pengaduan dapat menghasilkan sebuah laporan selesai, jadi kita buat menghasilkan. Sebuah pengaduan dengan poin itu dia tidak memiliki keterhubungan, jadi kita buat kosong. Lalu verifikasi dengan user. Verifikasi dengan user ini memiliki keterhubungan yaitu status, jadi sebuah verifikasi akan memberikan status untuk usernya. Lalu verifikasi dengan pengaduan. Verifikasi dengan pengaduan itu memiliki hubungan yaitu memverifikasi. Jadi verifikasi ini akan memverifikasi sebuah pengaduan penumpukan sampahnya. Jadi kita buat memverifikasi. Selanjutnya
verifikasi dengan verifikasi itu tidak ada, maka kita kosongkan. Lalu verifikasi dengan notifikasi itu memiliki hubungan mengirimkan sebuah status. Jadi dia dapat mengirim status. Verifikasi dengan petugas kebersihan itu tidak ada hubungannya, jadi kita beri warna kuning. Lalu verifikasi dengan laporan selesai itu tidak ada keterhubungan. Lalu verifikasi dengan poin juga sama. Selanjutnya kita masuk ke notifikasi. Notifikasi dengan user itu dia dapat mengirim atau dikirim. Jadi sebuah notifikasi dikirim untuk user, notifikasi dikirim ke user, jadi kita buat dikirim. Notifikasi dengan pengaduan memiliki terhubungan, yaitu dipicu. Sebuah notifikasi dipicu oleh pengaduan, jadi dibuat dipicu. Notifikasi dengan verifikasi yaitu memiliki keterhubungan hasil status, jadi kita buat hasil statusnya. Jadi notifikasi akan memberikan hasil status melalui verifikasi. Selanjutnya, notifikasi dengan notifikasi itu tidak ada keterhubungan. Notifikasi dengan petugas kebersihan memiliki keterhubungan dikirim, yaitu notifikasi dikirim ke petugas kebersihan. Notifikasi dengan laporan selesai memiliki keterhubungan pemberitahuan. Sebuah notifikasi melakukan pemberitahuan laporannya telah selesai, jadi kita buat pemberitahuan. Notifikasi dengan poin itu memiliki keterhubungan info, jadi notifikasi memberikan informasi poinnya. Lalu petugas kebersihan dengan user tidak memiliki keterhubungan, maka kita beri warna kuning. Petugas kebersihan dengan pengaduan memiliki keterhubungan menangani, jadi petugas kebersihan menangani sebuah pengaduan, jadi kita tulis menangani. Petugas kebersihan dengan verifikasi itu tidak ada. Petugas kebersihan dengan notifikasi memiliki keterhubungan menerima, jadi petugas kebersihan dapat menerima sebuah notifikasi. Lalu petugas kebersihan dengan petugas kebersihan tidak ada. Petugas kebersihan dengan laporan selesai itu dia dapat keterhubungan membuat, yaitu membuat laporan selesai. Untuk petugas kebersihan dengan poin itu tidak ada keterhubungan, kita beri warna kuning. Laporan selesai dengan user itu tidak ada keterhubungan, kita beri warna kuning. Laporan selesai dengan pengaduan tidak ada juga. Laporan selesai dengan verifikasi juga tidak ada. Laporan selesai dengan notifikasi itu dia dapat memicu sebuah notifikasi, jadi kita tulis memicu. Kalau laporan selesai dengan petugas kebersihan itu memiliki keterhubungan dibuat. Laporan selesai dengan laporan selesai itu tidak ada. Laporan selesai dengan poin itu dapat dibuat memberi. Sedangkan poin dengan user memiliki keterhubungan diberikan. Jadi poin diberikan ke user. Poin dengan pengaduan itu memiliki keterhubungan berasal. Jadi poin berasal dari pengaduan. Poin dengan verifikasi itu tidak ada. Poin dengan notifikasi itu diberitahu. Poin dengan petugas kebersihan tidak ada. Poin dengan laporan selesai itu dia dihitung. Kalau poin dengan poin itu tidak ada, maka jadilah matrik dari entitas yang udah kita buat. Selanjutnya kita akan lanjut dalam pembuatan IRD-nya. Baiklah, kita akan membuat sebuah diagram IRD-nya. Jadi saya menggunakan toolsnya itu Draw.io. Lalu langsung saja kita ambil table 1 di Entity Relation. Yang pertama kita akan membuat sebuah entitas, yaitu user, dengan primary key-nya itu user ID, dan kita perlu datanya itu nama, email, password. Lalu kita perlu alamat. Setelah itu kita perlu membuat entitas lainnya, yaitu pengaduan. Jadi kita ambil table baru, berikan jaraknya, kita buat namanya pengaduan. Primary key-nya pengaduan ID. Perlu data-data seperti user ID sebagai foreign key, lokasi, perlu deskripsi. Selain itu dia juga perlu foto sebagai bukti dan juga statusnya.
Setelah itu kita buat tabel entitas baru, namanya itu verifikasi, dan dia memerlukan primary key-nya verifikasi ID, dan data-data yang diperlukan itu ada pengaduan ID sebagai foreign key, dan dia juga perlu petugas ID sebagai foreign key, dan terakhir itu ada statusnya. Setelah itu ada entitas lainnya, petugas kebersihan, dan dia memiliki primary key-nya petugas ID seperti yang kita buat di atas. Lalu di petugas ID ini kita perlu datanya, itu ada nama, nomor HP, jenis kelamin, misalnya seperti itu. Selanjutnya kita buat entitas untuk laporan selesainya. Primary key laporan selesai ini yaitu laporan ID, dan dia perlu data-data seperti pengaduan ID sebagai foreign key, untuk petugas ID sebagai foreign key, deskripsi tindakan, dan terakhir di situ ada foto selesai. Setelah itu kita perlu entitas point, saya letakkan di sini. Dia membutuhkan primary key-nya, point ID, user ID untuk FK, dan laporan ID sebagai FK-nya. Dan di sini poin yang diperoleh. Setelah itu ada keterangan buat entitas notifikasi, dan dia punya primary key-nya notifikasi ID perlukan seperti user ID sebagai FK, judulnya pesan. Kita akan membuat kardinalitas pada tiap-tiap entitasnya. Yang pertama di sini ada user dengan pengaduan. Di user ini kita buat mini, untuk pengaduannya kita buat one-nya. Jadi satu banyaknya user dapat membuat satu kali pengaduan. Dan di sini banyaknya pengaduan dapat melakukan satu kali verifikasi. Selanjutnya banyaknya verifikasi dapat ditugaskan satu kali satu tugas kebersihan maksudnya. Lalu satu petugas kebersihan dapat menyelesaikan banyak laporan. Dengan banyaknya laporan ini dapat menghasilkan banyak poin. Banyaknya poin dapat dimiliki satu notifikasi. Dan satu notifikasi dapat diterima banyak user. Jadi inilah kardinalitas pada tiap entitasnya. Untuk lihat lebih jelasnya, kita tutup dulu. Nah, jadi inilah bentuk akhir dari diagram ERD yang udah kita buat. Terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terdapat 7 entitas dengan kardinalitas di dalamnya. Baiklah, sekian video pembuatan diagram ERD. Selanjutnya itu kita akan membuat UI berikutnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.